Oke teman-teman, jadi balik lagi di cerita perjalanan. Kali ini saya jalan sendirian, nggak sama anak, di sama teman-teman. Kita mau pendakian, tapi pulang pergi ke Gunung Gede lewat jalur Slabintana. Jadi kayak gimana jalurnya, nanti timingnya seperti apa. Oke, nanti kita lihat. Sekarang kita mau start jam 4 rencananya, tapi kayaknya agak telat sedikit. Oke. Santai aja. Ada beberapa pos ya, tapi pos yang utama tuh kalau nggak salah Cibeber, Ciletik. Oke. Naon itu teh? Jalan. Saya teh dinarna. Yuk gaskan. Oke. Jadi kita start nih. Ini pendakian grup ya. Oke, jadi ini pintu masuk pendakiannya ya. Jadi kayak gini tuh pintu masuk pendakiannya. Oke, kita start jam 5:15. Udah mulai pendakian. Oke teman-teman, jadi pertama kali masuk dari pintu pendakian itu, ayo. Jadi jalanannya tuh landai batuan, agak nanjak sedikit. Ini 523 ya. Kita nggak jauh dari start, cuman jalannya kayak gini, batu yang udah disusun, jadi nyaman lah buat jalan. Jadi ini belum pos 1. Belum, ini Sitinggar. Ini baru pendakian. Oh, start pendakian di sini. Nanti berarti pos 1-nya nanti Sitinggar. Nanti kita lihat waktunya berapa nyampe sana dengan slow speed. Oke, jadi dari percabangan tadi yang ada tulisan Citinggar itu kalau lurus itu trek ke Curug Ciberem. Itu Curug Ciberem yang ada di Sukabumi. Nah, kita ngambil belok kiri untuk naik ke Gunung Gede. Nah, habis dari situ treknya tanah kayak gini. Nah, saya pribadi lebih suka trek yang masih tanah kayak gini, lebih ramah ke kaki dibanding batu-batu. Nah, kalian lebih seneng mana nih? Yang treknya batu-batu, tangga kayak gitu, atau tanah akar-akar kayak gini? Oke. Oke, jam berapa nih? Jam 5.35 udah masuk pos Citinggar. Jadi ini sekitar 0,8 km dari pintu masuk pendakian. Nah, pos selanjutnya itu Simpang Gondrong. Itu kurang lebih 2,3 kiloan lah, Simpang Gondrong. Oke, lanjut lagi. Jarak dari pos Citinggar ke Simpang Gondrong ini merupakan jarak terjauh antar pos di pendakian gede jalur Slabintana ini. Tapi bukan menjadi kenaikan elevasi tertinggi juga. Trek di perjalanan cukup banyak bonus landai. Mungkin yang perlu diperhatikan masih ada tanaman berduri. Jadi harus hati-hati jika ingin berpegangan. Sekarang jam 7, udah nyampe Simpang Gondrong. Ini lagi diskusi kecelakaan kereta nih. Nih, Simpang Gondrong 1768 mdpl. Oke.
Nah, menuju Cigeber kurang lebih 420 meter. Nah, ini Cigeber, jalurnya nanti ada sumber air Cigeber. Oke, nanti lanjut. Arah Jakarta nih, arah Jakarta betul. Nih, belum kelar. Betul. Ya ini iya arah dibilangin Jakarta. buseng dah. Jakarta, ini arah Tambun. Batu banget. Tok, nabrak sini, tuh ya kan. Tahan kan ya? Lu bego. Yang ke arah Jakarta kan yang ini ngapain kita ngurusin ini lagi? Ya kan yang ketabrakannya ke arah Tambun sana. Kok ke arah Tambun? Ke arah Jakarta. Yang tabrak kereta dari Tambun mau ke Bekasi Timur. Oh gitu, berarti ketabrak nih. Iya. Nah, terus yang ini Kemana? Udah. Argo Bromo. Kereta Jawanya kan dari Jawa mau ke arah Bilan mah. Oke, jadi kalau gunung tropis itu, ya terutama gunung gede ya, kita harus hati-hati dengan yang namanya pacet nih. Kena pacet, tadi udah dicabut. Nah kalau pengen gampang buang pacetnya mah harus pakai alkohol, kalau nggak pakai hand sanitizer. Kebetulan saya nggak bawa sih. Nih kena. Pacet. Nih, bapaknya Pak. Sekarang kita mau diskusi sama pakar hewani ya. Saya mau nanya, Ya, fungsi pacet itu apa sih? gini, kalau di dalam sistem kehidupan gitu ya, pacet itu seperti sosok seseorang yang toksik, tapi sebenarnya baik dia. Oh gitu. Gimana toksiknya tuh? Toksiknya dia kan pacet sering kalau di alam kan dia sering ngambilin darah orang. Berarti kalau buat ibarat orang, dia sering mengambil keuntungan dari kita gitu. Oh gitu, kayak siapa tuh? Ada temen gua namanya ini, gua kasih tahu aja ya. Gua kasih tahu aja nih. Inisialnya Tit. Ini ya. Jangan, mau posting dia tuh. Tanpa inisialnya. Oke, kayak gitu intinya bro. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Tapi manfaatnya mah kagak ada deh. Kalau kata dokter itu mah sama kayak tawon itu. Manfaatnya apaan itu? Kagak ada tawon. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Sudah nyampe Cigeber. Sejauh Cigeber. Oh. Canggahon. Udah dilihat. Nah. Oke, udah nyampe Cigeber. Jam 7.26. Sekarang udah nyampe Cigeber. Nanti ke Ciletik sekitar 2 kilo, 1900. Nah, ini ada sumber air ke arah bawah kayaknya. Oke. Rest dulu lah, regroup dulu kita di sini. Regroup. Gimana King? Duluan ya. Oke, siap. Gak terlalu lama. Terlalu lama nunggu kalian. Aduh, Udah dingin. Bacang 1, rokok 2 batang. siap. Tega bener ya. Kurang lebih dari Tingar tuh
Oke, rest dulu guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi habis pos Cigeber itu kita nemu turunan kayak gini. Lumayan lah, bonus. Nah ini lumayan agak panjang, sekitar 1,9 kilo kalau dari Plang. Dan ke alun-alun Surya Kencana itu dari Cigeber tuh sekitar 5 kilo. Oke, kita lanjut jalan dulu. Oke teman-teman, jadi nanti si sumber air itu nggak kelewatin sama kita, tapi arahnya ke masuk ke sini ke bawah kalau mau ngambil air, sumber air. Nah kalau mau ke pos selanjutnya Surken, jangan ke sini, tapi kita belok kanan naik ke atas ini. Oke, jangan sampai ngikutin itu ya ke arah sumber air. Dia ke sumber air coba buat ngambil air. Kita arahnya ke sini. Oke, rest dulu. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan kalau naik ke Gunung Gede lewat jalur Selabintan ini. Ada beberapa jalur yang ketutup pohon tumbang kayak gini. Jadi kita harus lebih aware lihat jalurnya ya. Sebenarnya kayak ketutup ranting, tapi habis ranting itu udah kelihatan lagi jalurnya. Jadi kita lebih aware aja lihat jalur, karena ada beberapa pohon tumbang yang gede kayak gini. Mungkin susah juga untuk nyingkirin. Oke, akhirnya nyampe Ciletik. Nanti dari Ciletik ini ke sumber air, ada sumber air juga habis pos Ciletik itu. Oke, nah ini seperti ini. Ternyata ada edukasi jenis-jenis tumbuhan ya. Seperti ini. Oke, jadi dari jalur Cigeber menuju Ciletik itu tuh jaraknya lumayan ya, 2 kiloan. Terus elevasinya juga lumayan. Tapi kalau dari saya pribadi sih, itu dari pos ke posnya kayaknya kepanjangan. Itu menurut saya pribadi ya. Ada beberapa spot tadi harusnya bisa dijadikan pos gitu. Biasanya kan contohnya kayak saya gitu, tiap pos tuh biasanya kan dijadiin checkpoint gitu. Kalau kayak tadi tuh mau istirahat, nanggung gitu. Ya balik lagi sih itu mah. Cuman kalau boleh ngasih masukan ya pengennya sih ditambah lagi jumlah posnya ya, jalur Selabintan ini. Tapi so far syahdu banget lewat sini. Masih alami banget, banyak suara-suara burung,
enak lah, feel alamnya tuh bagus karena mungkin jarang yang naik dari sini, tapi tetap ya khas Gunung Gede ini karena emang deket dari ibu kota kali ya, banyak orang yang datang, tapi mungkin tidak dikelola kayak gunung-gunung di Jawa yang pernah saya daki gitu, tentang pengelolaan sampah yang pada akhirnya ya gini, sampah dibuang sembarangan. Harusnya kan kalau kayak gunung-gunung di Jawa tuh dia dicek ya logistik, di absen satu persatu, pas turun juga di absen satu persatu sampahnya gitu. Sesepele rokok lah, rokok bawa yang berapa batang, turunnya kurang 1 batang dia kena denda, lumayan lagi dendanya, bisa sekitar 1 jutaan itu. Coba kalau di Gunung Gede diterapkan gitu, kayak gitu, dikelola dengan baik gitu. Jadi semoga mengurangi isu persampahan ini gitu. Oke, coba istirahat dulu sambil nunggu yang lain. Oke, tadi sampai Ciletik tuh saya rest lumayan lah. Sekarang jalan lagi 931. Oke, jadi tadi ngelewatin kayak sungai kecil, tapi ada pohon tumbang. Jadi si pohon tumbangnya tuh dijadikan jembatan. Harus hati-hati sih. Oke. Nah ini pos Ciletik tadi di situ. Nah jembatan airnya tuh di situ di bawah tadi. Tadi saya lewat sana. Jadi dari Ciletik tadi ke Simpang Gondrong itu elevasinya lumayan lagi. Walaupun di Plang jaraknya cuma 820 meter kalau nggak salah, nggak sampai 1 kilo. Tapi elevasinya lumayan dah. Banyak tawon. Lumayan nih, ada tawon. Oke, ini nemu jalan kayak gini. Hati-hati ya, licin. Jalurnya kayak gini. Tuh. Simpang Gemuruh. Tuh. Simpang Gemuruh 2729 mdpl. Surya Kencana Barat. Kurang lebih 100 meter lagi dari sini. Oke. Rest dulu. Treknya aduhai. Dari mana sih tadi teh? Dari Ciletik. Dari Ciletik ke sini nggak nyampe 1 kilo, tapi kita nyampe jam berapa nih? 10.48. Wih, elevasinya gila, nanjak. Nah itu puncak gedenya, naik ke sana. Udah kelihatan tuh puncak gedenya. Oke, dari Simpang Gemuruh ke Surya Kencana Barat tuh menurun, tapi semak-semak kayak gini nih treknya. Literally turunan. Treknya kayak gini. Oke, ini adalah Surya Kencana Barat. Oh, Surya Kencana Barat. Ke puncak gedenya 1,3 kiloan lagi. Oke. Nyari warung dulu kali ya, sebelah sana. Ini dulu sini. Bagusan.
Alhamdulillah cerah sampai sore kencana. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini puncak apa nih? Kan ini puncak gede nih. Ini di sini puncak gede. Tapi di sini ada bukitnya juga gitu. Siapa tahu ada yang tahu namanya puncak apa gitu. Sekarang adalah misinya mencari warung. Jam 10.57 udah ngelewatin Surya Kencana Barat. 10.57 guys. Berarti tadi di sana paling 10.50-an. Langitnya bagus banget. Kita lihat puncak gede. Jadi ini belum tahu rencananya apakah saya summit ke atas atau enggak. Lihat nanti. Sekarang kita isi dulu perut. Kita mangan sup. Banyak yang camping. Oke, jadi kayaknya kita nggak summit ke puncak, jadi langsung turun lagi biar nggak kemalaman. Oke, jadi gitu aja video naik ke Gunung Gede via Slabintana. Jadi mungkin untuk turunnya nggak akan terlalu banyak ngetek ya, mungkin agak sulit, tapi kurang lebih jalurnya seperti itu. Masih enak lah, sahdu lah jalurnya. Sahdu, elevasinya lumayan, treknya kebanyakan akar tanah. Nggak, kalau Cibodas kan tangga ya, lebih ke tangga. Oke, itu aja. See you di perjalanan berikutnya. Oke guys, Surya Kencana. Oke, 15.33 finish. Jadi seperti itu ya, pendakian Gunung Gede via Slabintana. Mantap, sahdu, treknya juga menantang. Oke, see you di next vlog. Bye bye.